Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam bahagia, salam sehat, rahayu buat kita semua. Rekan-rekan media, yang pertama kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas keikutsertaannya dalam kegiatan ini. Yang kedua, pimpinan menyampaikan selamat Hari Bakti Adiaksa ke-64 tahun 2024 kepada seluruh insan Adiaksa dimanapun berada, dengan harapan kejaksaan yang terus bergerak lebih baik ke depan. Sesuai dengan tema Hari Bakti Adiaksa tahun 2024, yaitu akselerasi kejaksaan untuk mewujudkan penegakan hukum modern menuju Indonesia emas. Sebagaimana kita pahamkan bahwa tema ini merupakan kristalisasi dari visi pemerintah dalam rangka mewujudkan Indonesia emas, sehingga membutuhkan metamorfosis dalam rangka perwujudannya. Kejaksaan sebagai salah satu institusi penegak hukum tentu menjadikan ini sebagai momentum strategis dalam rangka bagaimana kejaksaan menjadi lembaga yang lebih modern, terpercaya, dan tetap humanis. Oleh karenanya penegakan hukum akan terus diarahkan bagaimana mewujudkan tujuan hukum itu sendiri, yaitu hukum yang berkepastian, hukum yang berkeadilan secara substantif, dan hukum berkemanfaatan. Oleh karenanya menyikapi kondisi ini, Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia secara lugas dan tegas menyampaikan 7 perintah harian yang akan dipedomani oleh seluruh insan Adiaksa dimanapun berada. Tentu jika kita intisarikan apa yang disampaikan beliau terkait dengan 7 perintah harian itu, menyangkut masalah bagaimana membangun budaya kerja yang baik, kemudian bagaimana mewujudkan soliditas institusi yang baik, kemudian bagaimana penggunaan informasi teknologi yang merupakan keniscayaan, bagaimana pengembangan organisasi dan tata kerja kejaksaan ke depan yang tentu sesuai dengan kebutuhan perkembangan dinamika masyarakat. Dan yang lebih penting juga adalah bagaimana menggunakan hati nurani dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan di akhir sambutan beliau menegaskan bahwa dalam pelaksanaan pilkada tahun 2024, kejaksaan netral. Netralitas adalah harga mati, dan itu harus dipedomani oleh seluruh insan Adiaksa. Dan dapat kami sampaikan bahwa pada kesempatan ini ada 938 pegawai yang mendapat penghargaan dari Presiden Republik Indonesia karena dalam masa kerjanya 30 tahun, 20 tahun, dan 10 tahun telah mengabdi secara luar biasa, sehingga mendapatkan Satya Lancana Karya dari Bapak Presiden. Nah, rekan-rekan sekalian, beberapa poin-poin yang barangkali perlu kami tambahkan sebagai wujud kinerja Adiaksa di tahun 2024, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Bapak Jaksa Agung dalam sambutannya. Kita mengetahui bahwa dari sisi pembinaan penyerapan anggaran di semester 1 yang hampir 50% ini merupakan satu penyerapan yang cukup baik, karena ini sekarang sedang berlangsung di semester 2, termasuk rekrut pegawai yang dilakukan secara transparan dan sebanyak 7.897 orang. Dan ini merupakan support terhadap institusi yang kita harapkan akan terus membuat kinerja kita lebih baik. Sedangkan dari sisi intelijen ada 73 ya dalam program tangkap buronan yang sudah diamankan dalam kurun waktu 1 semester ini dan akan terus bergulir ke depan. Dan ada 258 proyek strategis yang dilakukan pengawalan dan pengamanan, termasuk 86 proyek strategis nasional. Selain itu, yang menarik adalah 5.482 perkara yang kita selesaikan melalui keadilan restoratif. Dan ini saya kira harus terus didukung oleh masyarakat
bagaimana kejaksaan hadir secara humanis di tengah-tengah masyarakat. Dan kemudian ada 1,3 triliun lebih yang sudah diamankan dan diselamatkan oleh bidang jajaran Pisus. Dan kita tahu bahwa salah satunya adalah perkara komoditas timah yang sekarang sedang bergulir. Rekan-rekan media, di bidang Datun ada 23 miliar lebih terkait dengan penyelamatan keuangan negara dan 636 miliar lebih ya terkait dengan pendampingan hukum. Dan yang menarik adalah ada 707 perkara secara litigasi yang diwakili oleh jaksa pengacara negara dan ada 13.566 ya kegiatan yang didampingi oleh jaksa secara non litigasi. Sedangkan di bidang pengawasan kita harapkan bahwa terus ada tren menurun ya terhadap bagaimana jaksa katakan dikenai hukuman ya. Trennya tentu ini akan kita terus tingkatkan dari sisi bagaimana pengawasan melekat di tengah-tengah institusi. Dan 97,5% saya kira ini merupakan angka baik dalam rangka kepatuhan terhadap pelaporan LHKPN. Sedangkan di bidang diklat yang sekarang kita ada di sini ada sekitar 1.000 orang yang dididik ya dari seluruh jaksa, seluruh beberapa pendidikan teknis maupun fungsional dan kepemimpinan dalam rangka bagaimana mewujudkan sumber daya manusia kejaksaan yang lebih mumpuni. Selain itu di bidang pemulihan aset ada total 196 miliar ya yang dikelola mulai dari pelelangan, hibah, perkara aset dan seterusnya. Sedangkan target-target ke depan adalah bahwa kami sangat mengharapkan dukungan dari masyarakat dan khususnya dari rekan-rekan media, dan tentu atas nama pimpinan juga menyampaikan terima kasih karena selama ini telah memberikan dukungan kepada kami. Mudah-mudahan kejaksaan bisa terus menjadi lembaga yang lebih modern, terpercaya dan humanis. Dan terakhir ingin kami sampaikan kepada seluruh insan adiaksa dimanapun berada, sesuai dengan amanat pimpinan, jaga diri, jaga institusi, dan jaga Indonesia. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.